langkah yang dilakukan oleh PDIP itu adalah langkah taktis dan tepat. Tepat untuk apa? Menyelamatkan demokrasi ini supaya jangan terulang ke depan hal seperti ini. Maka PDIP tidak boleh diam. Justru kalau PDIP diam, saya juga sebagai kader akan protes. Ini partai kenapa diam? Tapi kita harus melakukan langkah-langkah taktis dari sisi hukum nanti implikasinya ke politik untuk menyelamatkan demokrasi supaya hal seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini tidak terulang ke depan. Maka langkah Bang Gayus Lumbun sebagai tim hukumnya PDIP mengajukan gugatan ke PT UN terkait dengan keabsahan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka yang memang diterima KPU dalam sementara aturan syarat capres-cawapres itu belum dirubah. Nah ini menurut saya harus ditempuh karena memang tidak boleh negara ini dipimpin oleh yang cacat secara aturan, secara adab, secara etika. Maka kalau nanti proses di PT UN ini berjalan dan contohnya dikabulkan permohonan ini dinyatakan Gibran tidak sah, memang tidak akan membatalkan putusan MK, tidak akan membatalkan pemilu. Tetapi kemudian ini akan masuk dalam proses politik di DPR. Bahwa ada capres sekarang ini ilegal. Maka proses di DPR terjadi, kemudian dilempar ke MK dalam proses impeachment. Dari MK masuk ke sidang istimewa MPR, ya maka Gibran harus rela memang dilengsarkan karena dia ilegal. Karena apa? Dasarnya dia cacat hukum. Diterima pendaftarannya tidak sesuai aturan yang berlaku pada saat itu meskipun adalah prasangka negatif. Prasangka positif. Kalau menggunakan prasangka negatif, saya harus berasumsi dan melihat bahwa apa yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi itu ibaratnya bagi saya hanya sebuah paduan suara yang akan indah ketika ada solo, sopran, alto, dan bass. Karena kalau seragam solo semua nggak enak didengar. Kalau alto semua nggak enak didengar. Kalau bass semua malah makin basi. Jadi harus ada perbedaan suara supaya terlihat indah. Kenapa saya berprasangka seperti ini? Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang selama ini. Beliau ini memang kalau dalam tingkatan kepintaran, kalau ini kan pintar, cerdas, cerdik, licik. Beliau ini sudah tataran paling tinggi di licik menurut saya. Jadi memang dia bisa mengakali aturan-aturan untuk melakukan hal yang ilegal tetapi tidak bisa disentuh oleh aturan. Nah saya melihat makanya kekuasaan Pak Jokowi itu begitu kuat. Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Pak Jokowi mengatur seenaknya saja di TNI maupun Polri. Apa itu dasarnya? Kita bisa melihat bagaimana kenaikan pangkat setiap jenderal-jenderal di sana itu tanpa melihat lagi senioritas. Suka-suka gue, yang penting dekat dengan gue. Kira-kira begitu. Inilah prasangka negatif saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga semilapnya begitu. Bahwa adapun dissenting opinion, ini hanya sebagai paduan suara yang supaya terdengar indah. Berarti setuju saja saya katakan bahwa ini sudah diatur? Sudah diatur supaya indah. Karena paduan suara. Kalau berprasangka positif, maka kita akan menggunakan analisis sama seperti yang disampaikan oleh Bang Ray. Ada kekakuan dari para hakim konstitusi kita untuk melihat kebenaran itu hanya dari hitam atau putih. Mereka tidak melihat aspek-aspek apa yang menghubungkan, apa yang keterkaitan. Salah satu yang saya mau lihat di situ. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada terbukti nepotisme antara Jokowi dengan Gibran. Bagi saya, anak kecil saja tahu itu sudah ada nepotisme. Dari mana dasarnya? Kalau kita mau melihat sejarah rekam jejak Gibran Raka Buming Raka, memang dia siapa sih di Republik ini? Sudah bikin apa sih? Pernah berbuat apa sih? Kalau dia bukan anak Jokowi, memang dia bisa jadi wali kota. Kalau dia bukan anak Jokowi, bisa jadi cawapres. Menurut saya tidak. Dan di situ ada hubungan yang bisa dibuktikan tidak kasat mata, tidak dalam berbentuk benda, nepotisme itu ada. Karena apa? Karena faktor dia anak Jokowi lah, dia bisa dapat itu. Dan itu nepotisme. Tapi kalau pola pikir Hakim MK yang digunakan kemarin, seperti yang disampaikan, ya saya belum melihat dia meminum. Maka saya tidak bisa katakan air minum itu adalah air minumnya Bang Ray. Nah itu yang salah. Kalau yang lain kan menyatakan, itu kita bisa baca. Dari apa yang belum terjadi, kita bisa tahu. Ini di depan saya, orang akan melihat ini adalah air minum saya. Bukan air minum Abang. Bukan minum airnya Jokowi. Tapi air minumnya Ferdinand karena di hadapan saya. Kan seperti itu. Nah inilah yang membuat saya sebetulnya sejak awal sudah pesimis. Dalam beberapa kali pernyataan saya bilang saya pesimis dengan proses yang ada. Karena saya melihat Jokowi terus bekerja dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya dia rancang ke sana ke sini. Meskipun itu tidak kasat mata, tapi kita bisa melihat. Sama seperti angin. Saya tidak usah sebut kentut, nanti terlalu nggak enak. Angin itu bisa kita rasakan, Pak, tapi tidak bisa kita lihat. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
dia pasti melakukan segala sesuatu untuk meneruskan, menyelesaikan apa yang dia sudah rancang. Karena apa? Gibran ini rancangannya, bukan rancangan Prabowo menurut saya. Tapi ini adalah rancangan Jokowi sendiri. Sehingga dia harus menyelesaikan itu karena Jokowi dalam posisi ini akan sangat malu ketika apa yang dia rancang gagal. Dia lagi presiden masih. Jadi perspektif saya tadi melihatnya dari situ. Kalau berprasangka negatif ya seperti tadi, berprasangka positif ya itu. Dan kedua, kita juga harus melihat pandangan elit dengan pandangan rakyat. Kalau di elit tadi ya memang demikian. Tapi kalau rakyat, pandangannya pertama menolak, masa bodoh, dan bersyukur. Pendukung Prabowo bersyukur. Yang menerima bansos, masa bodoh, tidak peduli dia sidang MK itu ada atau enggak. Yang menolak, tetap pendukung Ganjar masih menolak. Inilah di tataran grassroots. Tapi kalau di elit, ya tadi ada ya menolak, menerima dengan catatan. Ini mungkin bergaining belum selesai. Makanya perlu catatan. Ada yang menerima bulat-bulat seperti disampaikan Bang Rey, harapannya diajak dikasih kursi. Kan inilah politik elit kita yang berbeda dengan politik cara berpolitik masyarakat kita. Masyarakat kita itu berpolitik memilih harapannya ada perubahan untuk nasibnya ke masa depan. Elit kita melakukan politik itu gambaran ntar gue dapat apa. Berapa banyak di titik mana. Kan itulah perbedaan masyarakat kita dengan elit sekarang berpolitik. Makanya saya bilang tadi kalau di bawah soal putusan MK ini ada 3. Menolak, masa bodoh, dan bersyukur. Pendukungnya Prabowo bersyukur. Yang memilih kemarin karena pengaruh sesuatu terutama bansos ya dia masa bodoh. Mau ada itu atau enggak ada ya toh gue kembali ke sawah, kembali ke ladang, kembali ke laut. Itu masa bodoh mereka. Coba kalau disurvei lagi masyarakat di bawah itu, ngerti nggak persidangan? Tahu nggak ada persidangan MK? Mereka pasti akan jawab tidak tahu. Itulah realita kita sekarang. Dan yang menolak ya pendukung militan Ganjar pasti akan menolak karena ini dianggap sebuah kejahatan demokrasi yang cukup kasat mata. Anginnya itu keras menerpa kulit, tapi kita tidak bisa lihat siapa yang bertiup ini. Nah kira-kira seperti itu kalau melihat saya. Apakah PDIP masih belum move on menerima pengumuman ini? Karena hari ini tadi itu Pak Gayus Lumbung menyampaikan bahwa KPU jangan umumkan dulu karena masih ada gugatan ke PT UN. Bagi saya begini, saya ini adalah kader PDIP. Saya melihat langkah yang dilakukan oleh PDIP itu adalah langkah taktis dan tepat. Tepat untuk apa? Menyelamatkan demokrasi ini supaya jangan terulang ke depan hal seperti ini. Maka PDIP tidak boleh diam. Justru kalau PDIP diam, saya juga sebagai kader akan protes. Ini partai kenapa diam? Tapi kita harus melakukan langkah-langkah taktis dari sisi hukum nanti implikasinya ke politik untuk menyelamatkan demokrasi supaya hal seperti yang dilakukan oleh Jokowi ini tidak terulang ke depan. Maka langkah Bang Gayus Lumbun sebagai tim hukumnya PDIP mengajukan gugatan ke PT UN terkait dengan keabsahan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka yang memang diterima KPU dalam sementara aturan syarat capres-cawapres itu belum dirubah. Nah ini menurut saya harus ditempuh karena memang tidak boleh negara ini dipimpin oleh yang cacat secara aturan, secara adat, secara etika. Maka kalau nanti proses di PT UN ini berjalan dan contohnya dikabulkan permohonan ini dinyatakan Gibran tidak sah, memang tidak akan membatalkan putusan MK, tidak akan membatalkan pemilu. Tetapi kemudian ini akan masuk dalam proses politik di DPR. Bahwa ada capres sekarang ini ilegal. Maka proses di DPR terjadi, kemudian dilempar ke MK dalam proses impeachment. Dari MK masuk ke sidang istimewa MPR ya maka Gibran harus rela memang dilengsarkan karena dia ilegal. Karena apa? Dasarnya dia cacat hukum. Diterima pendaftarannya tidak sesuai aturan yang berlaku pada saat itu. Meskipun kemudian aturan KPU itu kan dikonsultasikan dan disetujui Komisi 2 setelah pendaftaran diterima. Jadi menurut saya PDIP bukan tidak move on. Tetapi PDIP harus bekerja terus menegakkan demokrasi supaya tidak dilakukan oleh penguasa-penguasa yang akan datang seperti ini. Makanya saya pribadi, kader PDIP kalau PDIP diam justru saya akan marah. Kalian ke DPP kenapa diam? Ini penyimpangan ini harus kita perbaiki. Harus kita selesaikan. Nah langkah itu menurut saya langkah harus ditempuh. Dan juga untuk merawat bahwa grassroots PDIP ini harus melihat PDIP tetap menegakkan aturan dan demokrasi dengan segala upaya yang ada. Nah ini adalah upaya kecil yang ditempuh oleh PDIP masuk ke PT UN. Meskipun banyak orang akan bicara belum move on, tidak. PDIP tidak dalam situasi tidak move on atau tidak menerima kekalahan. Buktinya
PDIP menyatakan menerima putusan MK. Itu kan adalah pengakuan terhadap Prabowo. Tetapi masih ada yang tidak diterima, itu posisi Gibran sendiri yang dicacat, dianggap di situ ilegal cacat. Iya. Maka harus ada upaya-upaya hukum yang harus dilakukan, dan hasil dari upaya hukum ini nanti akan menjadi basis dalam proses politik ke depan. Maka saya bilang kemarin statement saya, ya mungkin 2 tahun lagi Gibran harus selesai dari kursi wakil presiden kalau ini berjalan. Iya, iya. Jadi PDIP bukan tidak move on ya. PDIP menerima situasi politik sekarang. Iya, iya. Tetapi dia tidak boleh berdiam diri, membiarkan sebuah peristiwa yang cacat, yang ilegal memimpin negara ini. Itulah demokrasi yang dijunjung oleh PDIP. Nah, ini Iya, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa PDI Perjuangan lanjutkan gugatan ke PT UN. Kuasa hukum Prabowo Gibran mengatakan bahwa mereka belum move on, ya. Meskipun kubu 01 yang diwakili oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah legowo menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, namun kubu 03 menunjukkan sikap yang berbeda. Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD yang didukung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo menunjukkan sikap yang keras kepala, yaitu yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Prabowo Gibran, ya. Dan apakah itu sesuatu hal yang salah? Tentu tidak, karena berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahayan tadi. Itu memang jalur hukum, ya. Itu memang jalur hukum yang harus ditempuh karena melihat lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden itu cacat secara hukum, ya. Cacat secara hukum, dan itu yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan supaya Gibran ini janganlah memimpin Indonesia, karena masa pemimpin kita dilahirkan oleh karena pelanggar etika, pelanggar hukum, dan seterusnya, ya. Nah, PDI Perjuangan mulai melalui Tim Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) melanjutkan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). Gugatan itu terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU, dan Ganjar ini responnya, teman-teman, saat ditanya oleh wartawan kelanjutan gugatan ke PT UN itu. Ganjar mengatakan pihaknya menyerahkan proses ke pengadilan. Ya, kita tunggu prosesnya saja, apakah nanti mendaftar diterima atau tidak, dan memang sudah diterima, ya. Hanya belum ditetapkan nanti persidangan kapan, ya. Kita serahkan kepada pengadilan, kata Ganjar Pranowo dikonfirmasi pada 24 April 2024, ya, sekarang sudah 29. Nah, saat disinggung soal nasib hak angket, Ganjar juga mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari anggota dewan dan partai politik, dan kelihatannya juga belum ada pembatalan terkait dengan hak angket, ya. Apakah masih berlanjut, ya, belum tahu. Oke, jadi memang PDI Perjuangan sebut PT UN anggap gugatannya layak disidangkan, ya. Gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU ke PT UN itu dipimpin oleh Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbun. Dia mengatakan pihaknya sudah mendapat putusan PT UN terkait gugatan tersebut dan lanjut ke tahapan sidang pokok perkara. Tadi siang baru mendapatkan putusan dari PT UN dalam putusan dismissal yang disebut dengan tegas bahwa putusan ini menyatakan melanjutkan proses persidangan dengan terlebih dahulu, membentuk hakim yang nanti akan bisa memberi keadilan terhadap apa yang kami mohonkan, ya, ujar Gayus Lumbun dalam konferensi pers DPP PDI Perjuangan, ya. Atas hasil itu, Gayus Lumbun meminta KPU fokus mengikuti proses persidangan PT UN dulu sebelum menetapkan presiden terpilih 2024, dan sudah ditetapkan oleh KPU, ya. Dan tadi dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta, jelas bahwa kami dianggap layak untuk disidangkan. Itu persoalan
persoalannya, sekaligus karena itu juga saya minta agar KPU taat asas hukum, ya, tidak menjadikan suatu keterlambatan keadilan. Tunda dulu penetapan sampai ada putusan yang pasti dari PT UN. Dan apa yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Hayan tadi bahwa kalau ini berlanjut dan diterima permohonan dari PDI Perjuangan, maka ini akan dibawa ke DPR, kemudian nanti DPR akan melakukan sebuah rapat bersama untuk meninjau kembali apakah Gibran Rakabuming Raka ini layak, ya, apakah layak, dan nanti akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi lagi persoalan ini, dan tujuannya untuk menurunkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Oke, Gayus menambahkan sidang pokok perkara gugatan itu akan dilakukan dalam 2 pekan mendatang. Dia bilang dengan langkah ini masyarakat bisa meyakini hukum masih berdaulat di tanah air. Nantinya pada proses persidangan, apa yang sudah diputuskan itu layak dilanjutkan. Tadi menjadikan satu celah hukum ini masih bisa ditegakkan di negara kita. Artinya hukum masih berdaulat di negara kita ini. Ya, sebelumnya PDI Perjuangan mengajukan gugatan tersebut pada 2 April 2024 ke PT UN Jakarta. Pihak tergugat dalam KPU adalah KPU dengan nomor perkara 133-G-2024-PT UN Jakarta, dengan pihak tergugat PDI Perjuangan, penggugat PDI Perjuangan diwakili oleh Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Gayus menyebut gugatan PDI Perjuangan ke PT UN beda dengan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini membahas soal pelanggaran yang dilakukan KPU, bahwa hukum ini kan bercabang dengan tujuan yang berbeda tapi dengan dasar yang sama, yaitu undang-undang. Dalam kesempatan yang sama, tim hukum PDI Perjuangan Eko Puspitono mengatakan pihaknya sudah melalui pemeriksaan administrasi. Eko menyebut permohonan gugatan PDI Perjuangan diterima PT UN. Mengenai gugatan kita di PT UN itu, tadi gugatan kita diterima PT UN, tutur Eko. Justru kita akan menelisik, ya, memapping apakah ada perbuatan penyelenggaraan negara dengan penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini KPU untuk terjadinya putusan seperti itu, sambungnya dia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka ditetapkan diloloskan menjadi calon wakil presiden dengan aturan di KPU sendiri belum diubah, ya. Meskipun ada keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi mestinya ada perubahan di peraturan KPU juga, ya, terkait dengan batas umur yang selama ini 40 tahun dan Gibran masih 36 tahun, dan itu sudah menjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dengan menerimanya Gibran sebagai wakil presiden, ya. Dan itu yang digugat di PT UN, teman-teman. Baik, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia.